Baik, kita mulai saja karena waktu sudah jam 8 lebih 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabat seluruhnya. Dan sesudah itu, baik, selamat malam Bapak Ibu, para jamaah, calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Yang saya hormati jamaah Sunnah Travel Umroh Iktikaf Ramadan 1447 Hijriah semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormatin pula Owner Sunnah Travel yang alhamdulillah sudah hadir pula di tengah-tengah kita dan pemateri kita yang juga sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Zoom meeting online dalam rangka pembekalan manasik umroh online. Satu pekan kita tidak bertemu. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi Tazkiyatun Nafas. Malam ini di pertemuan kita berarti yang ke-7. Masih bersama saya Harnoto, insya Allah akan menemani Bapak Ibu semuanya di Zoom meeting malam ini. Kembali lagi terima kasih yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Alhamdulillah malam ini audiens baru ada 87. Semoga yang lain lekas ikut gabung atau join. Baik, karena malam ini kita akan membahas tema Tazkiyatun Nafas. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, saya maupun Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Jadi mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar nanti para jamaah dapat menyimak dengan baik dan fokus. Jangan lupa kita selalu mengingatkan jika ada yang belum dimengerti agar bisa dicatat, nanti bisa dipertanyakan kepada pemateri kita di sesi tanya jawab, dan juga agar ilmu yang nanti disampaikan bisa kita ulang-ulang di kemudian hari agar selalu ingat. Semoga pemaparan materi atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan kita semua. Seperti biasa, sebelum dimulai kita beritahukan dahulu untuk rundown kita acara malam ini ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8.15 sampai jam 8.20, pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 8.20 sampai kurang lebih jam 9. Kita berikan waktu kurang lebih 1 jam untuk pemaparan materi Tazkiyatun Nafas oleh Ustadz Ahmad Ali Rozak LC, Hafidhullah. Kemudian sesi ketiga jam 9 sampai jam 9.30, kurang lebih kita berikan waktu 30 menit untuk tanya jawab. Dan sesi terakhir penutupan. Tapi jika tidak ada yang ditanyakan, insya Allah semuanya sudah paham, kita bisa tutup lebih awal. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian semuanya, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, itulah pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Ahmad Ali Rozak LC, Hafidhullah, untuk langsung memaparkan materi Tazkiyatun Nafas. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, dan juga pada malam hari ini semoga yang ada di rumah atau yang ada di mana saja dalam kondisi sehat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita semua bisa diberikan kesehatan sampai kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu tilawahnya dan juga puasanya dan i'tikafnya dan juga qiyamul lailnya
dan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar, derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya, yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan kita sangat mencintai beliau, kita sangat memuliakan beliau. Maka ucapan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus dibuktikan, yaitu dengan semangatnya kita di dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi dan mengimaninya, serta berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu adalah bentuk cinta yang murni kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Sunnah Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca tentang Tazkiyatun Nafs, dan buku yang akan kita bawa kurang lebih dari materi Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah di dalam Tazkiyatun Nafs yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak waffaqahullahu ta'ala. Dan insyaallah dalam beberapa poin ya, insyaallah kita akan ringkas saja insyaallah jamaah. Dan berbicara tentang Tazkiyatun Nafs, tazkiyah itu artinya tathhir wa tanmiyah, membersihkan dan mengembangkan. Jadi an-nafs, jiwa kita atau hati kita, an-nafsu itu bisa diartikan dengan hati atau juga jiwa atau juga tubuh kita yang terdiri dari fisik dan ruh. Itu bisa juga disebut dengan apa? An-nafas ya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ketika kita membaca nafsun ya, itu memiliki 3 makna tersebut kurang lebih jamaah, yaitu bisa bermakna hati atau bermakna ruh ya, atau bermakna fisik dan ruh ya. Kita lihat kepada konteks yang membicarakan tentang apa ya. Adapun tazkiyah tentu tadi artinya adalah tathhir dan tanmiyah, yaitu membersihkan dan juga mengembangkan. Jadi bukan cuma membersihkan saja, tetapi juga kita apa? Juga kita kembangkan ya. Kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafs memiliki modal yang paling penting ya, yaitu kita harus memiliki kepekaan di dalam mencikapi suatu ucapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau yang disampaikan oleh orang yang menasihati kita. Kepekaan apa maksudnya jemaah? Yaitu manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan, yang dengan perasaan itu dia memiliki rasa cinta, rasa sayang, rasa takut, rasa harap ya, rasa peduli ya, empati dan lain sebagainya. Ini adalah modal yang paling besar yang harus dimiliki seseorang apabila dia ingin apa? Membersihkan jiwanya. Seseorang dengan memiliki perasaan yang peka tersebut, dia bisa berusaha mengetahui kondisi hatinya sekarang itu bagaimana. Hatinya kayaknya sedang keras ya, hatinya itu sedang cenderung kepada maksiat, hatinya sekarang sedang sulit untuk berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Nah, ini adalah berbagai macam berbagai macam bentuk penyakit hati. Dilihat dari kecil atau besarnya itu tentu bervariatif jamaah. Yang paling besar penyakit hati itu adalah cinta kepada kesyirikan, cinta kepada kekufuran. Itu adalah penyakit hati yang paling berat jemaah. Ya, penyakit hati yang paling berat. Cinta kepada kekufuran, cinta kepada kesyirikan. Dan syaitan, ya, iblis
berdakwah kepada manusia untuk menjerumuskan mereka kepada kesyirikan dan mencintai kesyirikan. Kalau orang sudah mencintai kesyirikan, kekufuran, tentu kesyirikan, kekufuran itu akan terngiang-ngiang di kepalanya, sehingga dia sulit untuk meninggalkannya. Dan inilah yang pernah terjadi pada siapa? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim." Jadi hati mereka itu sudah disusupi oleh cinta kepada ijl, yaitu anak lembu yang mereka sembah. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan condongnya mereka kepada kekufuran. Ya, jadi mereka orang yang suka melakukan maksiat, suka melanggar, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembah berhala dan cinta kepada berhala tersebut, sehingga apa? Sulit untuk berubah, ya. Jadi penyakit hati yang paling besar yaitu seseorang mencintai kesyirikan dan juga kekufuran. Penyakit hati yang lainnya, ya, yaitu seseorang cinta melakukan kemaksiatan, ya. Nah, tapi ada yang lebih atas lagi, yaitu keraguan-raguan. Nah, ini juga penyakit hati, jemaah. Keraguan-raguan, penyakit hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Entah orang di zaman sekarang ini sedikit atau banyak yang memiliki penyakit hati seperti itu. Ya, jadi keraguan-raguan itu bagaimana, jemaah? La ilaha ula wa la ilaha ula. Nggak kesana, nggak kemari. Ya, bukan muslim, bukan juga kafir. Tapi dia mengatakan mungkin semua agama benar, semua agama baik, nggak usah saling menyalahkan, kita harus saling mencintai, nggak boleh benci. Pokoknya semuanya diajarin untuk apa? Cinta. Agama lain disuruh untuk kita mencintai agama lain, bahkan mungkin berhalanya kita suruh cintai. Ya. Nah, ini penyakit, jemaah. Ini penyakit apa? Keraguan-raguan. Jadi nggak kesana, nggak kemari. Kalau Islam tegas, ya, Islam itu harus mencintai Allah, harus mencintai Islam, syariat Islam, dan harus membenci kesyirikan, membenci berhala yang disekutukan, membenci ritual agama lain, kan gitu. Jelas dalam ajaran Islam. Tapi kalau orang munafik di sini, yaitu mereka apa? Dalam keraguan-raguan. Ya. Dan tadi kita sebutkan bawahnya, yaitu cinta untuk melakukan kemaksiatan. Dan maksiat itu tingkatan juga. Ada yang namanya dosa besar. Ya. Maka sebagian orang itu senang melakukan dosa besar. Misalkan ada orang suka membunuh. Ya. Seperti zaman Bani Israel, ada orang suka membunuh. Dan untungnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan taubat. Ya, maka Allah menunjukkan dia dipertemukan dengan ahlul ilmi yang mengarahkan caranya untuk bertobat itu bagaimana. Baik. Ada juga orang yang cinta kemaksiatan, yaitu cinta zina, ya, senang dengan apa? Perzinaan. Karena mungkin memiliki kekuatan dan juga memiliki harta yang banyak, ya, bingung dia, ini buat apa ini? Akhirnya buat apa? Buat berzina, jemaah. Ya, naudzubillah. Maka yang seperti ini, cinta melakukan zina itu, ini sangat berbahaya, jemaah. Dikhawatirkan orang yang mencintai suatu kemaksiatan akan dijadikan meninggalnya dalam kondisi tersebut, sehingga dia menjadi apa? Su'ul khatimah. Baik. Seperti orang yang minum khamr juga, ya. Orang minum khamr, suka minum khamr, jemaah. Ini juga membahayakan. Ada orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dikarenakan dia itu apa? Terbiasa minum khamr. Ketika ditalkin oleh seseorang, dia sakit parah, ditalkin, ya, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia malah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengatakan ayo sulam, tuangin satu sloki lagi. Jadi bahasa-bahasa yang dia ucapkan ketika minum khamr, ya, sendiri atau bersama teman-temannya. Jadi seperti itu sangat berbahaya, jemaah. Dan sebagian orang su'ul khotimah dikarenakan apa? Dikarenakan
biasa obat-obat terlarang, sabu-sabu dan lain sebagainya, ya, mati dalam kondisi apa? Mengenaskan jemaah. Nauzubillah. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita harus menghindarinya. Kalau tidak dosa besar, maka kita bisa terjatuh dalam dosa kecil. Suka melakukan dosa kecil. Dosa kecil itu, kalau kita sudah mencintainya, berarti kita akan sering melakukannya. Kalau intensitasnya semakin besar, itu seperti gunung kerikil ya, Pak. Ya, kita pernah melihat mungkin pabrik kerikil ya. Jadi itu batu yang besar, kemudian diolah jadi kerikil-kerikil yang kecil tapi numpuk besar. Jadi gunung ya, Pak. Ya, jadi gunung artinya apa? Dosa kecil itu kalau terus-menerus dilakukan maka bisa menjadi dosa besar. Contohnya apa? Contohnya suka melihat sesuatu yang haram. Ya, melihat sesuatu yang haram. Ini mungkin kalau dilihat dari pandangan Islam ini termasuk dosa kecil. Tapi kalau dikumpulin terus-menerus karena senang dia melihat yang haram, jadinya apa? Jadinya besar. Ya. Jadi ini berbagai macam penyakit jemaah yang harus kita bersihkan dalam hati kita. Tidak boleh ada. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu ya di sini kita sebutkan ya. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama adalah at-tauhid. Jadi untuk membersihkan jiwa kita yang kita lakukan adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mentauhidkan Allah kecuali kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah sebagai pencipta kita yang memiliki kesempurnaan dan tidak mengizinkan kesyirikan sekecil apapun. Taib. Jadi kita harus apa? Bertauhid. Dan tauhid itu tidak bisa tegak kecuali dengan apa? Yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, kesempurnaannya, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Serta kita harus mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah yang harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, berarti kita di atas fitrah. Hati kita suci, terhindar dari apa? Kesyirikan jemaah. Ya, terhindar dari kesyirikan. Tapi kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita melenceng dari tujuan awal, ya. Hati kita kotor. Baik. Oleh karena itu, orang yang berwudu itu ya, orang berwudu, dia wudu dengan sempurna, suci fisiknya, kemudian dia mengucapkan doa setelah wudu apa? Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi doa setelah wudu isinya adalah syahadatain, ya, syahadatain. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar bin Khattab? Maka akan dibukakan baginya ya 8 pintu surga. Dia boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Jadi fisiknya suci, kemudian hatinya suci dari kesyirikan ya, Pak. Ya, hatinya suci dari kesyirikan. Karena ya, kemarin seperti materi yang sudah kita sampaikan, seseorang yang bersyahadat itu harus memahami maknanya dan memahami konsekuensinya. Ya, saya ulang. Seseorang yang bersyahadat harus memahami apa? Maknanya dan memahami apa? Konsekuensinya. Syahadat itu artinya apa? Kita harus tahu. Konsekuensi kalau kita sudah syahadat itu apa? Kita juga harus tahu. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang musyrikin Mekah di zaman Nabi ya. Mereka faham, masa kita kaum muslimin umat Nabi nggak faham kan gitu. Ya.
Jadi orang musyrikin diabadikan pemahaman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa kita lihat dalam Al-Qur'an. Jadi nggak usah jauh-jauh kita ngomong ngalur ngidul dalam menafsirkan syahadah gitu ya. Sebagian orang kan gitu ada di zaman sekarang itu zaman pernah lihat videonya ya. Aneh sekali videonya itu. Baik, menafsirkan apa? La ilaha illallah serampangan, sembarangan, membahayakan akidah kaum muslimin. Baik. Tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi tauhid ini jemaah. Orang musyrikin kata Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak memberikan zakah, yaitu orang-orang yang tidak mau membersihkan dirinya dan mereka juga kufur kepada hari kiamat. Nah, jadi di sini kalau kita ingin ya membersihkan hati kita, di sini disebutkan ada dua cara ya, yaitu membersihkan hati dengan tauhid dan yang kedua beriman kepada hari akhir jemaah. Beriman kepada hari akhir. Jadi kita banyak memikirkan kematian, memikirkan hari kiamat, perjalanan hari kiamat, memikirkan surga, memikirkan neraka. Nanti kalau kita di akhirat dapat apa, itu perlu kita pikirkan, ya. Itu perlu kita pikirkan. Bukan cuma kita memikirkan rumah, memikirkan mobil, memikirkan piaraan, ya, keluarga. Bukan cuma itu yang kita pikirkan, tapi yang kita pikirkan juga nanti kalau mati kita dapat apa. Nanti kalau mati apakah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, itu bisa apa? Bisa memperbaiki hati kita. Nanti ada poinnya lagi insyaallah. Baik. Jadi kita sampaikan dikit-dikit saja ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama membersihkan hati dengan tauhid. Dan tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya dan juga hak-haknya. Baik. Kalau seseorang mengenal Allah, nama-nama Allah, dia faham, ya, dan dia juga mengenal sifat-sifat Allah, dia faham dengan benar, maka tauhidnya menjadi kuat, ya. Tapi kalau dia tidak faham, ya, tidak faham tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hafal namanya, nama Allah dia hafal, ya, tapi dia nggak faham itu artinya, maka pengetahuannya, hafalannya tidak apa? Tidak menguatkan tauhidnya ya Pak. Baik. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Kenapa berdoa? Karena kebaikan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh kebaikan adalah milik Allah. Dan termasuk pensucian jiwa itu juga Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Ya, bukankah kita pernah mengatakan biyadikal khair, di tanganmu lah seluruh kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Dan juga Abul Qasim Al-Maghribi mengatakan ad-du'a miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci dari segala kebaikan, ya. Kunci dari segala kebaikan. Jadi kalau kita ahli doa, berarti seakan-akan kita itu punya kunci gudang kebaikan jemaah. Ya, kita mau apa saja itu kuncinya tinggal kita masukin saja ya. Tinggal kita nanti memilah yang apa yang kita inginkan. Baik. Dan Mutarrif Ibn Syekhir atau Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir mengatakan, aku mengingat, ya, aku mengingat segala bentuk kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak jumlahnya.
bentuknya, seperti puasa, sholat, dan ternyata kebaikan itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak mampu apa yang kalau kamu tidak mampu mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan kamu memintanya, lalu baru Allah memberikan kepadamu, berarti apa? Sesuatu yang mencakup seluruh kebaikan itu adalah minta, yaitu berdoa kepada Allah, ya. Jadi apa yang di tangan Allah tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan meminta dari Allah, berarti kita banyak-banyak minta, dan minta itu namanya apa? Doa. Taib. Salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah dia. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolongnya ya Allah, ya. Jadi kita minta pensucian jiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta perlindungan dari keburukan jiwa, jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil a'mali wal aqwali wal ahwa. Ya, ya Allah, munkaratil a'mali wal akhlaqi wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari kemungkaran, ya, dari perbuatanku yang mungkar, akhlakku yang mungkar, dan hawa nafsuku yang mungkar, ya. Jadi pengennya apa? Pengennya jiwa kita dibersihkan, akhlak kita dibersihkan, dan juga amal kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa tadi? Kuncinya doa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bingung tentang doa-doa ini, bisa dicari di internet, banyak insya Allah, ya. Jadi ada, kalau misalkan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendapatkan doa, misalkan doa untuk membersihkan jiwa, insya Allah bisa diklik, ya. Diklik. Tapi nanti cari apa namanya alamat yang jelas, ya. Jangan mencet asal alamat, jemaah. Tapi insya Allah nanti di situ ada doa riwayat fulan, sahih insya Allah. Kemudian yang ketiga, mensucikan jiwa. Annal Qur'anal Karim manba'ut tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah sumber dari pensucian jiwa, ya. Jadi semua materi yang ada di sini yang kita sebutkan nanti itu semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Oleh karena itu siapapun yang mentadabburi Al-Qur'an berarti dia telah berusaha mensucikan jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Baik. Pensucian jiwa. Kita lanjutkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Tidak mau memikirkan Al-Qur'an? Atau hati mereka itu ada gemboknya, ya, akfaluha. Jadi hati mereka tertutup, tidak bisa memahami Al-Qur'an, tidak tersentuh oleh siraman Al-Qur'an, ya. Atau mereka itu malas untuk membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentadaburi Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, ya, bukan sekedar membaca Al-Qur'an, tapi mentadabburi Al-Qur'an. Ustaz, kalau kita nanti Ramadan, ya, i'tikaf, itu apakah kita baca sebanyak-banyaknya atau kita baca sambil mentadabburinya? Baik, boleh dua-duanya, jemaah. Silahkan antum baca sambil mentadabburinya,
atau antum baca sebanyak-banyaknya, boleh dua-duanya. Tapi yang lebih ana sukai, antum baca sambil mentadaburinya. Hanya saja bedanya apa? Bedanya durasi kita dalam membaca lebih banyak. Ya, lebih intensif lagi jamaah. Bukan antara Ramadan dengan luar Ramadan sama. Misalkan kita baca Al-Quran sekarang ini sebelum bulan Ramadan 1 jam. Nanti ketika bulan Ramadan sama 1 jam juga. Ya, nah, tapi lebih cepat bacanya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kalau kita di luar Ramadan bikin 1 jam, di dalam bulan Ramadan jadi 3 jam, gitu, ya, atau lebih dari itu. Jadi porsi kita membaca Al-Quran lebih banyak, mentadaburi jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ya, Allah jamin itu jamaah. Orang yang belajar Al-Quran, kalau didasari dengan apa? Niat yang baik dan pemahaman yang baik, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Tapi kalau punya niat buruk atau pemahamannya buruk, ya, dikarenakan dianya sendiri atau gurunya yang menyampaikan ini buruk, nah ini bahaya jemaah. Ya, maka dia akan memiliki apa? Memiliki amalan yang buruk juga, ya. Dan banyak sekarang model-model orang yang buruk, punya buruk niat ketika dia mengambil dalil dari Al-Qur'an jemaah. Baik. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an itu sebagai obat jemaah. Ya, menyebut Al-Qur'an sebagai obat. Jadi obat apa? Obat apa saja. Obat penyakit hati kita atau juga obat fisik kita nih, ya, orang sakit misalkan demam atau sakit kepala atau sakit tangan apa saja, itu bisa diruqyah dengan membaca surat misalkan Al-Fatihah, surat Al-Mu'awwidzat, ya, dibacakan sambil dipegang itu, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai selesai, ya. Jadi bisa kita jadikan sebagai obat fisik. Adapun obat hati sangat jelas ya. Jadi Al-Qur'an itu Masya Allah, ajarannya itu seperti tetesan air yang mengenai batu. Batu yang keras itu bisa berlobang jemaah. Ya, dikarenakan tetesan yang terus menerus, akhirnya berlobang, ya, melunak dia. Hati kita tentu tidak sekeras batu jemaah. Apabila terus diberikan ilmu Al-Quran, ya, diberikan apa? Ilmu Al-Quran, ilmu yang benar. Insya Allah hati kita itu pelan-pelan akan menjadi semakin apa? Semakin lembut, semakin baik, menerima hidayah, menerima nasihat, ya. Dan kalau bersalah mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat, ya, kesembuhan untuk penyakit hati dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an ini sebagai asy-syifa at-tam, yaitu obat atau penyembuh yang sempurna untuk seluruh penyakit hati ataupun badan, penyakit dunia ataupun penyakit akhirat. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Ya, oleh karena itu kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran, jangan buru-buru bacanya jemaah, ya, nggak usah buru-buru ngejar target. Target kita itu yang penting kita paham, ya, karena para sahabat dulu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat. Dulu salah seorang di antara kami kalau belajar 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna. Mereka tidak akan melewatkannya, ya. Jadi tidak buru-buru untuk berpindah kepada ayat 10 ayat berikutnya, tidak. Dia fokus 10 ayat itu sampai mungkin beberapa hari gitu ya. Dia pelajari, dia fahami, dia amalkan, ya, sampai mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya dan sampai dia bisa mengamalkannya, ya, sampai dia bisa apa? Mengamalkannya. Itu banyak sekali jemaah. Faedah kalau kita melihat dalam surat apa? Misalkan juz 30, ya. Itu banyak sekali nasihat-nasihat untuk kita memperbaiki amalan, memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki akidah. Itu banyak sekali faedah kalau kita bisa memahaminya. Baik. Seperti ya contohnya, contoh yaitu kita membaca surat Al-Mutaffifin, ya. Surat Mutaffifin Allah menyebutkan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma kitabun, dan seterusnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, ya. Sijin itu catatan untuk orang-orang yang mendustakan agama, ya, mendustakan agama. Berarti kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk membenarkan agama, membenarkan Islam, membenarkan ajaran-ajaran dalam agama Islam, ya, dan mengakui sumber ini adalah sumber utama dalam Islam, ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah yang mendustakan hari kebangkitan itu, ya, kecuali mu'tadin athim, yaitu orang-orang yang mu'tadin, melampaui batas. Jadi kita harus menjaga batas, jemaah. Apa maksudnya batas? Kita itu hamba Allah, ya, tidak boleh melampaui batas. Hamba itu harusnya apa? Hamba itu harus nurut, ya, mengikuti, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka maksiat berarti kita apa? Melampaui batas. Itu contoh ya, Mas, ya. Athim, sering berdosa. Jadi kalau orang melakukan dosa, keseringan melakukan dosa, itu kepada kesesatan lebih dekat, kepada setan lebih dekat, dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ nasihatnya buat kita apa? Kita disuruh untuk membenarkan apa saja yang ada dalam agama Islam, dan kita harus tahu diri, ya, kita ini siapa, dan juga kita harus meninggalkan kemaksiatan, ya, supaya apa? Supaya hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang baik. Itu contoh, jemaah, ya. Contoh kalau kita mentadabburi Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi bukan cuma membaca atau mengartikan saja, tapi makna-maknanya dan juga nasihat-nasihatnya coba kita resapi, lalu kita amalkan. Baik, kita lanjutkan. Ya, tentu di sini masih banyak sekali ucapan-ucapan. Nah, satu saja nih kita tambah ucapan, yaitu Hasan Al-Basri. Nazal al-Qur'anu liyu'mala bih. Beliau mengatakan, Al-Qur'an itu turun untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi orang banyak yang menjadikan bacaan Al-Qur'an itu menjadi amalan paling tinggi, ya, rajin baca Al-Quran, amalan yang paling tinggi. Padahal amalan yang paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quran, ya. Jadi ajarannya diamalkan, perintahnya diamalkan, keyakinannya diyakini, halal haramnya diyakini, itu baru mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau cuma baca-baca saja mencari keberkahan, itu belum mengamalkan Al-Quran. Baik, kaidah keempat, yaitu kita harus memiliki uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan ini benar, jemaah, ya. Kita harus memiliki teladan yang baik. Kalau kita tidak punya teladan, kita tidak punya bayangan bagaimana menjadi orang baik, menjadi hamba Allah yang baik, itu sulit, jemaah. Dorongannya itu kurang, ya. Tapi kalau kita memiliki teladan,
ya, maka kita lebih semangat. Jadi kita itu hamba yang lemah, ya. Kita harus paham kita itu hamba Allah yang lemah, butuh suatu formula yang mengisi hati kita, pikiran kita supaya kita lebih semangat di dalam melakukan kebaikan. Salah satunya apa? Salah satunya harus ada sosok yang kita jadikan sebagai suri tauladan. Apa sih suri tauladan? Suri tauladan itu teladan yang kita ikuti, yang kita pelajari ucapannya dan kita amalkan ucapannya. Itu teladan namanya. Bukan cuman kita kenal saja. Kenal Nabi Muhammad nggak kenal, gitu. Tapi dia coba sebutkan hadis Nabi, ucapan Nabi satu saja, nggak tahu. Wah, gimana ini? Masa kita mau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi nggak tahu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu pun, gitu, ya. Apalagi mau ngikutin, gimana cara mau mengikuti Nabi? Kita tahu ucapannya saja tidak, mau mengikuti Nabi tentu nggak bisa, jemaah. Baik. Jadi kalau kita ingin menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, ya, betul-betul pelajari ucapan beliau. Paling tidak kita hafal satu petuah beliau, jemaah, ya, nasihat beliau, kemudian kita amalkan. Ya, kalau cuma kenal saja Nabi siapa, Nabi Muhammad SAW, cuma kenal saja, tapi kita tidak mau belajar sunnahnya, tidak mau mengamalkan sunnahnya, malas, menganggap sunnahnya udah ketinggalan zaman, gak relevan dengan kebudayaan, tidak relevan dengan zaman sekarang. Naudzubillah, itu bukan menjadikan Nabi sebagai teladan namanya, ya. Jadi harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian semua, wahai orang-orang beriman, pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik. Ingat tadi, suri tauladan itu bukan untuk pajangan, bukan tontonan, tapi suri tauladan itu tuntunan yang kita pelajari ucapannya dan kita mentaatinya. Itu baru apa? Teladan. Ya, kalau cuma kita memuji-muji saja, memuji itu mudah, jangan muji itu, memuji itu mudah, ya. Tapi kalau mengikuti itu baru yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah memerintahkan kita untuk banyak memuji beliau, nggak ada, ya. Bahkan beliau itu marah kalau dipuji, nggak suka kalau dipuji, ya. Ada orang yang memuji Nabi SAW, engkau adalah Tuhan kami, anak Tuhan kami, engkau yang paling utama, paling mulia. Nabi Muhammad gak suka, udah cukup. Ucapan-ucapan yang biasa saja, ya. Jangan kamu terseret oleh godaan setan, ya. Beliau gak suka. Kalau zaman sekarang ada orang bilang, Nabi matahari, Nabi rembulan, Nabi bintang, apain? Buat apa? Nggak ada, zaman. Ya, nggak berguna itu pujian-pujian seperti itu untuk Nabi SAW. Ya, mendingan sholawat, ya. Yang baik sholawatnya, doa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu lebih bermanfaat daripada apa? Banyak-banyak pujian-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Jadi kita harus menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sebagai apa? Suri tauladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Semakin tinggi seseorang mengikuti sunnah Nabi, itu menunjukkan semakin besar dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ya, jadi bertambahnya iman bisa dilihat dari kuatnya seseorang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah bisa difahami, jemaah. Insya Allah bisa difahami. Baik. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini adalah dasar yang paling besar di dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau. Dan juga dulu
ya, disebutkan oleh Hasan Al-Basri bahwasanya para sahabat dulu ada orang yang mengaku bahwasanya kami cinta Allah, kami cinta Allah. Jadi mereka ngaku cinta Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian jemaah. Apa itu? Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan balas cinta kalian. Ya, jadi kalau cinta, istilahnya kalau kita bilang cinta bertepuk sebelah tangan, ya, nggak nyampe, nggak ada bunyinya, ya. Kalau tepuk tangan kan pakai dua tangan. Ini cuma satu tangan saja. Ya, kita bilang cinta kepada Allah, tapi ternyata Allah nggak cinta kita karena kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan baik. Ya, maka percuma itu nyata cinta jamaah. Oleh karena itu kita katakan kita harus mengikuti, ya, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Itulah timbangan jemaah, ya, timbangan yang benar. Ya, maka cara meneladani bagaimana? Kita koreksi nih amalan kita, yang zahir maupun yang batin. Ya, yang zahir kita misalkan adab kita sehari-hari bagaimana, apakah sudah sesuai dengan sunnah? Yang zahir akhlak kita, ya, apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu kalau misalkan kita jadi orang yang temperamen, suka marah, suka memukul, misalkan suka mencaci maki, nah berarti kita punya akhlak yang belum sesuai. Aku sesuai Muhammad Shallallahu, berarti harus apa? Diperbaiki. Ya, ada misalkan ada makan, ada makan pakai tangan kiri, waduh, salah ini, belum sesuai dengan sunnah, ya, maka harus disesuaikan, ya. Tangannya disembunyi dulu kalau makannya, disembunyi di belakang, ya, atau diikat, ya, supaya kita makannya pakai tangan kanan, dan seterusnya. Itu cara kita meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin 4 itu saja dulu, ya, yang kita sampaikan jamaah. Kalau ada pertanyaan, diskusi, kita bisa buka. Boleh bertanya apa saja jamaah, ya. Meskipun di sini judulnya tentang tazkiyatun nafas, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada suatu pertanyaan yang mungkin ada di kepalanya, ya, tentang apa saja boleh, ya, tidak masalah. Baik. Kalau ada yang malu bertanya, misalkan, mungkin nanti panitianya bisa memfasilitasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik Ustaz, syukuran atas pemaparan materinya. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Ali Rojak. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya kita sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu, ya, nanti langsung open mic. Tapi karena di sini di kolom chat sudah ada yang bertanya, kita dari Bapak Budiman Sunaryawan. Bismillah, Afwan Ustadz, mohon perkenan penjelasan terkait keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya. Apakah keutamaan tersebut hanya ibadah sholat saja? Atau semua ibadah seperti tadarus, tadabbur Al-Quran, kajian? Apakah nilainya 100.000 kali lipat? Syukran Ustadz. Fadal Ustadz Ahmad Ali Rojak. Nah, 100.000 kali lipat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu secara spesifik, ya, beliau menyebutkan sholat di, gitu, ya. Jadi beliau menyebutkan apa? Sholat di masjidku ini lebih banyak 1.000 kali lipat daripada masjid yang lainnya, ya, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada masjid yang lainnya. Jadi konteks di dalam hadis menyebutkan apa? As-shalah. Tetapi, ya, kalau misalkan apakah ibadah-ibadah yang lain bisa dikiaskan, ya, dengan selain sholat? Misalkan kita berzikir, kita istighfar, kita tadi baca Al-Quran dan seterusnya. Apakah ini termasuk dalamnya? Wallahu a'lam. Kita berharap saja jamaah. Kita berharap, ya,
ketika tidak ada suatu dalil yang khusus menyebutkan yang lainnya, maka yang kita lakukan adalah apa? Berharap ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat luas jemaah. Nah, ya. Jadi kalau apa namanya? Ini salah satu tujuannya adalah untuk menyemangati kan, menyemangati kita semua untuk beribadah kepada Allah. Ya, terkadang kita itu tidak selalu sholat, tapi kita apa? Kadang membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kita bisa berdoa semoga seluruh amal kita yang kita lakukan di masjid, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya apa? Bukan hanya sholat. Nah, Baik, ya, ya. silakan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz ya. Semoga pertanyaan dari Pak Budiman sudah terjawab dengan baik. Bapak Ibu jangan sungkan jika ingin bertanya langsung, silakan langsung raise hand aja, nanti tinggal open mic. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hamidah Ali. Bismillah, Assalamualaikum ilaik. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah sudah cukup untuk mentadaburi Al-Quran dengan ikut kajian terjemahan Al-Quran dan tafsir? Fadil Ustadz Ali. Ya, mentadaburi Al-Quran, apakah cukup dengan kita mengikuti kajian? Kajiannya yaitu menerjemahkan Al-Quran dan membacakan tafsirnya. Nah, ya, tafsir Al-Quran itu salah satu bagian dari mentadaburi Al-Quran. Karena tafsir artinya tabyin, yaitu menjelaskan. Menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Dan sangat bagus kalau kita ikuti dari seorang guru, ya. Nah, karena apa jamaah? Karena terkadang kalau kita belajar sendiri, baca buku, terkadang kita itu apa ya, tidak terkumpul berbagai macam teori untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Atau terkadang kita membutuhkan waktu banyak. Beda dengan guru kita nih, karena guru kita itu sudah terbiasa mutola'ah, ya, memiliki wawasan yang berbeda dengan kita, sehingga beliau mungkin bisa menyimpulkan, bisa mengambilkan dalil yang lain, dan juga memiliki pemahaman yang lebih benar dan lebih luas istimbatnya, faedahnya daripada kita. Tapi kalau kita sendiri baca, mungkin kita kadang-kadang salah paham, ya, jadi taksir gitu ya, jadi kurang sempurna pemahamannya. Tidak tahu mungkin ini sudah apa namanya, sudah dimansuh misalkan ya, atau ini muqayyad dan seterusnya, kita kadang tidak mengetahui. Tetapi kalau kita menghadiri majelis ilmu, ada gurunya di sana membacakan tafsir salah satu ulama mufassirin, kemudian ditadaburi maknanya, kita ambil nasihat-nasihat yang bermanfaat dari ayat yang dibaca, ini insya Allah sangat apa? Sangat cukup bagi kita jamaah ya. Kita berusaha ikut terus itu, ikut terus kajian yang seperti ini supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran, ya, memuliakan Al-Quran jamaah. Baik. Ya, baik Ustaz. Silakan. Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Semoga pertanyaan dari kakak atau Ibu Hamidah Ali juga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Syafruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menghadirkan hati dalam aktivitas ibadah, terutama dalam sholat, zikir, tadabbur Quran, dan berdoa? Pertanyaan kedua, dalam tadabbur Al-Quran, apakah termasuk di dalamnya mendengarkan kajian rekaman tentang tafsir Al-Quran ketika sedang iktikaf, atau bagaimana tipsnya? Pertanyaan Baik. pertama dulu, Ustadz. Yang Ya. kiat-kiat menghadirkan hati dalam aktivitas ibadah, terutama dalam sholat, zikir. Yang kedua dulu ya, pertanyaan kedua dulu. Oh, kedua dulu, Baik. Fadil. Jadi ketika itikaf tentu waktu kita sangat banyak di masjid, ibadah yang kita lakukan juga bervariasi ya. Bisa mengikuti sholat fardu atau sholat sunnah berjamaah, sholat tarawih, dan juga kita bisa baca Al-Quran atau juga bisa kajian. Nanti insya Allah kita ada kajian ya, kajian online untuk jamaah. Kalau tidak bisa mungkin kita bisa lihat YouTube, apakah juga bisa? Nah, bisa jamaah. Jadi Masya Allah, rekaman itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya buat kita. Tapi sayangnya YouTube itu banyak iklannya kan, itu masalahnya jamaah. Jadi iklan-iklan yang berseliweran itu yang mengganggu. Tapi dulu pada masanya YouTube bisa kita pilih ada iklan atau nggak ada iklannya itu. Masya Allah, itu nikmat yang sangat besar jamaah. Rekaman dari guru-guru kita, kemudian kita dengerin nasihat-nasihatnya. Tadi niat yang baik
dan pemahaman yang baik itu modal yang paling utama. Baik, jadi silahkan mendengarkan dengarkan kajian melalui rekaman yang kita bisa akses. Kemudian yang pertama, bagaimana cara kita menghadirkan hati ketika kita sholat, mentadabburi Al-Quran. Menghadirkan hati itu adalah kunci dari kekhusyuan, jemaah. Menghadirkan hati itu adalah kunci dari kekhusyuan. Berarti Anda telah bertanya tentang apa? Kunci kekhusyuan gimana caranya? Nah, ini tentu sesuatu yang berat, jemaah. Tetapi kurang lebih apabila kita ingin khusyuk, ya, menghadirkan hati fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja. Yang pertama tadi, ya, kita lebih banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat Allah. Kita harus tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah tidak hanya melihat gerakan fisik kita. Allah tidak hanya mendengar ucapan lisan kita, suara kita, bisikan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat pikiran kita, hati kita. Ya. Allah mendengar suara hati kita. Apa yang kita katakan dalam hati, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita fokuskan ketika itu Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu jamaah, ya. Jadi yang harus kita pahami pertama kali adalah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah melihat yang zahir dan juga melihat yang batin. Allah mendengar yang zahir dan juga Allah melihat yang batin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, innahu huwas samiul alim." Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri dan pergerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Allah melihatmu, melihat fisik pergerakan kita dan juga melihat hati kita. Apakah hati kita ikut berdiri, apakah hati kita ikut sujud, apakah hati kita ikut ruku, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Dan juga Allah Maha mendengar. Tentu ketika kita berdiri bukan cuma berdiri, tapi kita sedang berdoa. Ingat Allah Maha mendengar, ya, mendengar ucapan lisan kita, mendengar hati kita juga jemaah. Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ya, Allah mengetahui segalanya. Apa yang kita kerjakan ketika mengerjakan sholat. Baik, demikian juga ketika kita baca Al-Quran, ingat kita sedang menghadap Allah, ya, dan Nabi SAW menyebutkan tentang tingkatan paling tinggi dalam agama Islam, yaitu tingkatan ihsan. Apa ihsan artinya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Seakan-akan, ya. Karena Allah tahu kita tidak bisa melihatnya ketika di dunia ini. Maka yang bisa seakan-akan saja. Ya, ini martabat yang paling tinggi, yaitu martabat musyahadah, seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa merasakan seakan-akan melihat Allah, maka kita tahu Allah sedang memperhatikan kita. Allah melihat kita, jemaah, ya. Jadi seakan-akan kita kita merasa, ya, kita merasa sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, menghadirkan hati yaitu dengan merasakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, bahwasanya Allah tidak melihat fisik kita saja, zahir kita, tapi Allah juga melihat apa? Hati kita. Kemudian yang kedua, ya, yaitu tinggalkan hal-hal yang menyibukkan. Tinggalkan hal-hal yang menyibukkan. Jadi kita fokus pada satu hal yang akan kita kerjakan. Dunia, jemaah, dunia, ya, kita kerja. Kalau ambisinya besar, menyelesaikan pekerjaan lah, inilah, itu kadang-kadang sampai di bawah apa? Sholat. Berarti dia belum dia pikirannya masih disibukkan dengan urusan dunia, pekerjaan.
Kalau misalkan kita punya target mengerjakan dalam urusan rumah ibu-ibu misalkan ya, jadi tugasnya banyak itu nggak ditulis ya, yang diingat-ingat nih misalkan, habis ini masak, habis ini bersih-bersih rumah, habis ini ada tamu, habis ini jemput anak, habis ini apalagi di pikiran semuanya itu kadang-kadang muncul ketika apa? Ketika sholat. Diingat-ingat ya, oh iya nanti ini ya, macam-macam. Berarti apa? Pikiran kita masih sibuk dalam urusan dunia. Ya, dan hal-hal yang lainnya jamaah, hal-hal yang lainnya. Jadi entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu punya kesibukan masing-masing. Nah, ketika nanti kita i'tikaf, ya, sebenarnya ini bukan khusus i'tikaf ya kalau menghadirkan hati dalam ibadah. Kita sekarang pun butuh jamaah. Ya, jadi yang kedua yaitu mengurangi atau menghilangkan kesibukan-kesibukan ya, menghilangkan kesibukan-kesibukan pikiran, mengurangi beban. Kita kurangi bebannya mas supaya bisa fokus. Baik. Seperti juga misalkan orang yang banyak masalah nih, orang yang banyak masalah, banyak hutang ya mas. Ini sebenarnya bisa diarahkan untuk menjadi lebih khusyuk, tapi bisa menjadi beban pikiran ya, sehingga menghilangkan kekhusyuan ya. Gimana caranya semakin khusyuk? Jadi ketika dia sholat mengingat musibah, dia minta berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa hatinya itu apa namanya khusyuk tunduk kepada Allah, itu bisa. Tapi bisa juga mikirin ya, mikir gimana nanti ini begini, ini begitu. Akhirnya apa? Tidak khusyuk. Nah, ya. Demikian juga orang yang suka main, suka nonton, ya, suka main game misalkan, itu game itu sudah nempel di kepalanya jemaah. Game muter-muter di kepalanya, ya. Kalau dia sholat itu kadang-kadang itu muter di kepala, mikirin gamenya itu. Atau orang yang suka nonton, ya, suka nonton mikirin ini, seri ini, itu di kepalanya itu, ya, di kepala ini seri ini aku belum selesai ini aku itu kalau dipikirkan betul-betul jemaah. Baik, naudzubillah. Oleh karena itu, ya, harus apa tadi? Harus menyibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa fokus. Dan bukan menyibukkan diri dengan apa? Urusan dunia. Udah tinggalkan dunia. Dunia jangan taruh hati. Dunia itu di tangan saja, di mata saja. Kalau kita sedang ibadah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya jemaah ya. Dan yang ketiga kita memahami apa yang kita ucapkan. Baik. Kita memahami doa. Kan biasanya doa kita itu bahasa Arab jemaah. Ya. Doa kita bahasa Arab. Al-Qur'an yang kita baca juga bahasa Arab. Kalau kita memahami apa yang kita baca, insya Allah fokus, khusyuk, hadir hatinya. Ya. Tapi kalau kita tidak paham, ya, maka itu akan mengurangi khusyuan. Misalkan kita sholat, ada imam Masjidil Haram, masya Allah, bacanya bagus, kita di belakang panjang, tapi kita nggak khusyuk pikirannya kemana-mana. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu apa yang beliau baca. Padahal beliau sedang membaca cerita indah, sedang menceritakan hari kiamat, misalkan. Tapi kita tidak memahami jamaah. Baik. Oleh karena itu yang ketiga, untuk menghadirkan hati, yaitu kita memahami apa yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin tiga hal ya. Yang pertama tadi apa? Memahami atau mengingat bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, ya, mendengar kita zahir ataupun batin, melihat kita zahir ataupun batin. Yang kedua, ya, yang kedua tinggalkan dulu kesibukan-kesibukan dunia. Tinggalkan dulu kesibukan dunia. Yang ketiga, yaitu berusaha memahami apa yang sedang dibaca dan apa yang sedang didengar. Nah, Ya, ada lagi baik. silakan. Baik, syukur Ustaz Jazal Khair atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Safrudin sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya, dari Bapak Safrudin kembali. Izin bertanya kembali, Ustaz Juna Al-Fadil, bagaimana sikap terbaik kita ketika mentadaburi Al-Quran dalam ayat-ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Fadol, Ustaz. Baik, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, kalau kita mendengarkan suatu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu,
siapkan telinga kita, siapkan hati kita. Karena biasanya setelah itu ada suatu perintah ya yang diperintahkan, ke suatu kebaikan yang diperintahkan atau suatu keburukan yang dilarang. Ya, suatu kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu. Kita mentadaburi hati ini. Jadi kita itu seakan-akan dipanggil oleh Allah. Seakan-akan ayat ini khusus untuk kita jemaah. Karena kita merasa beriman. Kecuali kalau kita tidak merasa beriman jemaah. Tentu kita tidak merasa terpanggil. Nah, jadi kita merasa beriman. Wah, ini pesan buat aku ini, kan gitu ya. Pesan buat aku nih, khusus buat aku nih. Sehingga kita penasaran itu. Allah memerintahkan kita apa? Ya, kalau ya masalahnya mungkin sebagian kita nggak penasaran jemaah ya. Jadi Al-Quran itu disebut juga Ar-Risalah. Risalah itu artinya apa? Risalah itu artinya pesan. Risalah artinya pesan. Dan di zaman sekarang pesan itu banyak sekali jemaah. Ada pesan WhatsApp, ada pesan SMS, ada pesan DM, ya, ada pesan apalagi macam-macam itu. Kalau yang ngasih pesan, masya Allah, istri, atau suami, atau atasan, wah langsung itu dibuka. Atau teman, atau apalah, langsung dibuka, penasaran, ini apa pesannya? Pengen tahu jemaah. Tapi sekarang ini kita berhadapan dengan pesan dari Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan plus pujian untuk menarik hati kita supaya kita penasaran untuk mendengarkannya, siap untuk menerimanya, dan juga siap untuk menjalankannya. Nah, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu bukan sekedar panggilan, tapi di sana ada pujian buat kita semua. Ya, oleh karena itu kita harus merasa terpuji sama dipanggil oleh Allah Tuhan kita, pencipta kita sebagai orang yang beriman. Nah, Ya, ada lagi? Ustaz, syukuran atas jawabannya. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Syafruddin sudah terjawab. Kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Oh, dari Ibu atau Kakak Hamidah Ali kembali. Afwan, satu lagi Ustadz, apakah sholat di masjid sekitar hotel pahalanya sama seperti di Masjidil Haram? Betul Ustadz. Nah, ya, jadi para ulama membahas tentang sholat di masjid ini, di Masjidil Haram, apakah khusus di area masjid ataukah di seluruh tanah haram, gitu ya, seluruh tanah haram. Maka sebagian menyebutkan di seluruh tanah haram. Ada juga yang menyebutkan itu hanya khusus di masjid. Karena tanah haram itu macam-macam. Ada yang buat pasar, ada yang buat rumah, ada yang buat toilet, ya kan? Ada yang untuk dan lain sebagainya macam-macam lah. Sehingga ada juga yang membatasi masjid ya masjid, gitu ya. Tapi sebagian ulama, banyak dari kalangan ulama, yaitu menyebutkan semua bagian tanah haram. Apabila kita sholat di situ, maka pahalanya dilipatkan 100.000 kali lipat. Ya, jadi di hotel pun insya Allah sama. Tapi jemaah tentu tidak sama antara orang yang berangkat ke masjid dengan yang tidak berangkat ke masjid. Orang yang turun dari hotel, orang yang tetap di hotel, orang yang sendirian dengan orang yang sholatnya berjamaah tentu tidak sama. Ya, apalagi nanti kalau kita ingin nyambung jadi makmum, ya. Jadi para ulama menyebutkan nggak boleh seseorang kalau softnya terputus dia ngikut imam meskipun pakai apa namanya, pakai TV gitu ya, TV live misalkan. Wah ini sholatnya imam Masjidil Haram, live pakai TV sholatnya di hotel ya mak. Ya, maka kita katakan kalau tidak tersambung softnya maka tidak boleh, ya, nggak boleh ikut jadi makmum. Jadi orang yang bermakmum itu softnya nyambung ya mak. Kalau softnya nyambung, ya, karena penuh tapi masih terus samping terus terus ke belakang, itu masih nyambung ya mak. Sampai naik ke hotel misalkan, itu masih nyambung karena sudah penuh. Tapi kalau masih bawah masih bisa, ya kita bikin misalkan sholat jamaah sendiri di masjid, maka sholat sendiri saja, ya, sholat sendiri kalau seperti itu jamaah. Taib. Ya, baik. Syukuran Ustadz atas jawabannya.
Semoga pertanyaan dari Ibu Hamidah sudah terjawab. Waktu sudah 21:27, satu pertanyaan lagi atau kita terus Ustaz? Apa satu pertanyaan lagi aja? Boleh, boleh lanjut. Lanjut aja ya, baik. Kita pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwin Waluyo. Bismillah, izin bertanya Ustadz, lebih utama mana antara tawaf umroh dengan sholat qiyamul lail apabila waktunya bersamaan? Terima kasih Ustadz. Fadal Ustadz. Ali. Baik. Lebih utama mana qiyamul lail atau tawaf umrah? Tawaf umrah cuma sekali ya. Tawaf umrah cuma sekali. Jadi tawaf itu statusnya sama seperti kita sholat. Bahkan kalau kita di Masjidil Haram, yang paling utama adalah tawaf terlebih dahulu ya. Jadi kurang lebih bahwasannya tawaf umrah itu lebih utama daripada mengikuti qiyamul lail ya, yang sedang diadakan. Nah, Ya, nanti kalau misalkan sudah selesai umrohnya, baru kita mengikuti qiyamul lail. Untuk ibu-ibu mungkin masih banyak kesempatan untuk tawaf-tawaf yang lainnya, tapi buat bapak-bapak harus pakai kain ihram dulu untuk bisa turun ke pelataran ya. Allahu a'lam bishawab. ya, baik. Syukur Mungkin satu Ustadz lagi. atas jawabannya. Satu lagi aja Ustadz ya. Baik. Semoga pertanyaan dari Ibu Wiwin sudah terjawab. Pertanyaan terakhir dari Ibu Rina. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, kapan mulainya wanita bercadar membuka cadarnya? Apakah dari awal mikot di pesawat atau pas tawaf saja? Apakah ada solusinya bagi wanita bercadar agar wajahnya masih terlindungi ketika tawaf? Fadol Ustadz Ali. Baik. Jadi larangan umroh ketika di awal ihram. Nah, nggak tahu nih ibu ini umrohnya dari atas pesawat ya, ihramnya mungkin ya. Jadi kalau misalkan ihramnya dari atas pesawat, ketika mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, itu berarti sudah berlaku larangan-larangan. Salah satunya mengenakan cadar atau burqa. Terus gimana solusinya? Itu ada seperti topi itu ya, seperti topi itu ada cadarnya yang menutupi di depan, jadi kayak apa ya, kalau zaman dulu kayak orang-orang Cina gitu ya. Jadi kayak apa istilahnya, pengantin atau apalah. Jadi apa namanya, bagian yang rawang itu tidak menempel pada pipi ya, tapi di depan seperti ini ya. Jadi dihalangi dengan kayak topi. Itu insya Allah ada, itu coba dicari saja. Jadi cadar untuk ihram. Nah, Ini nah, karena ada permintaan terakhir nih Ustadz, kita satu lagi Ustadz oke. ya. Baik, Ya, saya. pertanyaan berikutnya dari Ibu Yasmin. Assalamualaikum Ustadz, ketika sholat berjamaah, semua gerakannya terasa lama, misalkan saat ruku, sujud, tahiyat, selain bacaan tasbih yang biasa kita baca selesai, apakah boleh kita tambahkan dengan doa-doa sendiri, Ustadz? Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Memang kita kalau apa namanya, sholat berjamaah itu mengikuti imam ya. Tidak mungkin kita cuma diam saja. Maka kita bisa mengulangi apa yang sudah kita baca, diulang-ulang ya. Atau kita tambah dengan doa yang lainnya. Apalagi kalau posisinya kita sedang sujud, sedang ruku, maka silakan ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Jadi tidak mengapa seseorang ketika dalam posisi gerakan apapun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah jemaah. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri ketika membaca surat-surat itu ya, ketika beliau melewati ayat yang isinya ayat tentang surga, maka beliau minta surga. Kalau melewati ayat tentang neraka, maka beliau berlindung dari neraka ya. Jadi insya Allah tidak masalah. Adapun untuk tahiyat dan sholawat, ya, maka ada penjelasan dari Ibnu Taimiyah yang Anda pernah baca, yaitu tidak boleh diulangi ya, kalau tahiyat sholawat. Terus gimana? Selesai baca sholawat, perbanyak doa, kan biasanya ada doa tuh. Doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau Allahumma inni dzalamtu nafsi, dan seterusnya banyak itu jamaah. Dan juga baca pelan-pelan saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan baca doa dalam kondisi kita sedang menunggu imam untuk bergerak pada selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Mungkin Syukur cukup. Ustadz. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. Ana berterima kasih kepada
Mas Harnoto dan juga tim Sunnah Travel, dan juga terima kasih kepada jamaah sekalian yang hadir pada sesi kajian online untuk malam ini. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini. Nah, jazakumullah khairan. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron Ustadz Ahmad Ali Rozak, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya dengan materi Tazkiyatun Nafas. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sesi terakhir sudah kita laksanakan. Mungkin sebelum kami tutup ada tambahan atau tidak Ustadz Abdul Nuh, atau langsung kita tutup? Langsung ditutup aja, Mas. Baik, baik Ustadz. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah malam ini sudah di pertemuan yang ketujuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, para jemaah, kakak-kakak semuanya yang sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi Tazkiyatun Nafs oleh Ustadz Ahmad Ali Rozak LC Hafizullah bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga jamaah semuanya Allah berikan kemudahan, kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Begitu juga kami doakan untuk tim-tim Sunnah Travel semuanya. Sampai bertemu kembali di Zoom meeting selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu di Ahad besok di tanggal 25 Januari. Masih sama seperti malam ini waktunya dengan tema insya Allah keutamaan Haramain dengan pemateri insya Allah Ustadz Ari Afriansyah LC Hafizahullah. Baik, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz Ahmad Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.